Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom pagi adik-adik. Pagi Kak Asih. Ya, selamat berjumpa lagi adik-adik pagi hari ini. Udah siap semuanya memuji Tuhan? Oke, kalau udah siap kita mau bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Biarlah hati kita terus untuk memuji nama Tuhan. Amin. Yuk. Mulai. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, hati kita boleh senantiasa memuji nama Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita mau tepuk tangan dan memberikan pujian lagi yang terbaik buat nama Tuhan. Katakan bahwa Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Baik buat saya dan buat kamu semuanya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Allah penyelamatku, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik.
Selamat pagi anak-anak. Selamat kita bertemu kembali di mana kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita mau mendengar firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, di mana Kau sudah pimpin kami. Tolong kami sepanjang malam kami tidur dan kami sudah bangunkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih juga atas pimpinan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, di mana Kau sudah pimpin dalam kehidupan kami, dan kami boleh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, mari Tuhan pimpin kami dalam kami boleh mendengar dengan baik, boleh menyimak dengan baik Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala berkat yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami, karena itu kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Sekali lagi saya katakan, ya kita akan mengenal firman Tuhan yang berjudul Allah memilih Daud menjadi raja. Siapa di sini yang tahu sebelum Daud menjadi raja, siapa yang menjadi raja? Ya benar, Saul. Kenapa Saul tidak menjadi raja lagi, malah Tuhan memilih lagi Daud? Karena apa? Kalau kalian dengar cerita dari minggu-minggu yang lalu, bagaimana Saul sudah diurapi oleh Tuhan menjadi raja, tetapi dia ditolak juga oleh Tuhan. Karena apa? Karena Saul tidak taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Loh, kenapa? Kalau kalian baca dalam 1 Samuel 15, di situ dikatakan bahwa Saul diperintahkan Tuhan untuk menumpas bangsa Amalek. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia bukan menumpas seluruhnya, dan kata Tuhan katakan tumpas seluruhnya, tidak boleh ada yang tersisa. Dia malahan menjarah kambing domba yang baik-baik, terus perhiasan. Malah Raja Agagnya, itu si Raja Agag, raja daripada Amalek, ditawan, bukan dibunuh, bukan ditumpas. Karena pada waktu itu kata Tuhan, tumpas seluruhnya. Tidak boleh ada yang tersisa. Nah disinilah bagaimana Tuhan melihat bahwa Saul tidak taat dan dengar-dengar atas firman Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian selama ini taat dan dengar-dengar sama Tuhan? Kata Tuhan, jangan mencuri atau jangan berbohong. Kalau mencuri mungkin kalian enggak inilah ya. Berbohong. Apa kalian melakukan firman Tuhan, tidak berbohong? Coba saya mau tanya. Siapa di sini yang tidak pernah berbohong? Coba bisa angkat tangan tidak? Saya sering gak berani angkat tangan, tidak pernah berbohong. Karena apa? Karena saya pernah berbohong. Kalian pasti juga pernah berbohong. Kita semua pernah berbohong. Tetapi karena kita sudah di dalam Tuhan dan kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Mungkin Saul pada waktu itu merasa tidak bersalah, mungkin nanti kalau saya ambil yang gemuk-gemuk, jarahan yang gemuk seperti kambing domba bisa dipersembahkan. Tapi Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Karena dalam 1 Samuel juga dikatakan bahwa Tuhan itu lebih menyukai orang yang dengar-dengaran daripada korban bakaran. Ya. Karena itu kalian jangan seperti Saul. Nah, kita akan mendengar cerita bagaimana Daud diurapi oleh Tuhan menjadi raja, menggantikan Saul. Daud adalah seorang anak yang tidak dipandang oleh orang tuanya, mungkin sama kakak-kakaknya juga tidak dipandang. Karena apa? Dia anak bungsu, ya. Anak yang masih kecil, imut-imut istilahnya. Jadi kalian mungkin tidak seperti kalian mungkin ada yang bungsu terus tidak dianggap oleh kakak-kakak kalian. Ya, mungkin Daud juga seperti kita lah ya, yang mungkin tidak dianggap, tapi jangan khawatir. Tuhan senantiasa menganggap orang yang senantiasa berharap dan taat dengan kepada Dia. Daud dalam hidupnya senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan di Alkitab,
Dia senantiasa memuji Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Tuhan melihat hati seseorang. Bagaimana dengan kita? Apakah seperti Daud yang punya hati yang tulus? Ya. Ceritanya bagaimana? Ya. Satu saat Samuel, Nabi Tuhan, difirmankan oleh Tuhan bahwa kamu harus pergi ke Bethlehem untuk mengurapi seorang raja yang baru dari keluarga Bapak Isai. Ya. Nah, Daud itu adalah salah satu anak daripada Bapak Isai. Ya. Bapak Isai ini punya anak beberapa, ya. Dan salah satunya adalah Daud yang paling kecil. Nah, suatu saat Samuel Nabi Tuhan diperintah oleh Tuhan untuk mengurapi seorang raja yang baru bagi Israel dari keluarga Bapak Isai, yaitu di kota Bethlehem. Ketika diperintahkan oleh Tuhan, Samuel ketakutan. Karena apa? Karena dia takut dibunuh oleh Saul kalau dia pergi ke Bethlehem untuk menobatkan atau menabiskan seorang raja. Akhirnya kata Tuhan, kamu tetap pergi ke Bethlehem, katakan bahwa kamu akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu Samuel merasa lega karena apa? Tuhan berikan jalan keluar. Katakan saja bahwa kamu akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan memang dia akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Akhirnya dia pergilah dengan membawa tabung tanduk, ya, tabung tanduk yang diisi oleh minyak urapan. Nah, pada zaman dulu kalau seorang raja akan diurapi, dia akan diurapi oleh minyak yang diisi dalam tabung tanduk, ya. Sehingga pada waktu itu sampailah Samuel di Bethlehem. Di Bethlehem biasa kalau ada seorang nabi Tuhan yang datang, maka para tua-tua yang ada di Bethlehem dia akan menyambutnya. Dan mereka itu akan bertanya, apakah ada kabar baik atau kabar buruk? Karena kalau Nabi Tuhan sampai datang ke suatu kota, berarti kan ada sesuatu. Dan kata Samuel, aku akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Persiapkan diri kamu, tahirkan diri kamu, kuduskan kamu, dan undang juga keluarga Isai. Dan mereka juga harus dikuduskan. Akhirnya terlaksana semua itu, maka ada di suatu tempat, maka kata Samuel kepada Isai, panggil semua anak-anakmu. Setelah mereka mempersembahkan korban bakaran, maka Samuel mengatakan kepada Isai, suruh memanggil anak-anaknya, menghadap ke Samuel. Akhirnya satu-satu, yang pertama yaitu Abinadab, Eliab, anak tertua daripada si Isai, Bapak Isai. Ya. Eliab itu orang yang gagah perkasa, dia orang seorang prajurit, jadi badannya gagah, tegap, ya, dan tinggi. Langsung dalam pikiran Samuel dikatakan, oh mungkin inilah pilihan Tuhan sebagai Raja Israel. Tapi apa kata Tuhan? Bukan itu. Datang yang kedua, Abinadab. Datang yang ketiga, keempat, kelima, semua ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat apa? Betul, melihat hati. Bukan melihat bentuk tubuh yang tinggi besar atau yang kuat. Tapi dia melihat hati manusia. Dan akhirnya sampai semuanya yang ada di ruangan itu tidak ada yang diterima oleh Tuhan, ditolak semua oleh Tuhan. Dan Samuel mengatakan kepada Isai, apakah hanya ini anakmu? Hanya segini anakmu? Oh, masih ada satu ternyata. Yang ada di padang gurun. Siapa namanya? Ya, Daud. Ternyata Daud tidak dipandang. Karena dianggap, masih kecil. Mungkin kalian juga kalau anak bungsu suka ada yang seperti itu ya. Tapi jangan khawatir. Buktinya Tuhan memperhatikan Daud. Daud akhirnya dipanggil, ya, dan Tuhan kata urapi dia sebagai raja. Akhirnya Samuel mengurapi Daud. Daud itu anaknya tidak tinggi besar, tetapi dia elok parasnya dan dia kemerah-merahan, imut-imut lah istilahnya. Tetapi dia mempunyai satu iman yang kuat dan punya istilahnya ketaatan yang kuat terhadap Tuhan. Karena itu Tuhan melihat hati manusia. Nah, bagaimana dengan hati kita? Apakah kita seperti Daud? Yang senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan? Ya, kita mau hidup seperti Daud. Ya. Jangan seperti Saul. Ya. Dan akhirnya setelah Samuel mengurapi
Maka roh Tuhan mengurapi daripada Saul mulai saat itu setelah dilantik menjadi raja. Diurapi oleh menjadi raja. Dan akhirnya Samuel undur diri dan Saul yang ditolak oleh Tuhan, pada waktu itu dikatakan kalau kalian akan baca nanti berikutnya kalian akan mendengar bagaimana Saul dipengaruhi oleh roh jahat. Dan akhirnya Daud yang akan menenangkan Saul. Ya, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, tapi kita mau contoh teladan daripada Daud. Dia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Kalau kalian baca bagaimana peristiwa-peristiwa yang Daud alami dalam kehidupannya sebagai seorang gembala. Dia bisa melawan beruang, singa dengan tongkatnya. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita, sehingga kalian boleh menjadi anak-anak yang kuat seperti Daud, walaupun dia dipandang oleh manusia, tetapi Tuhan memandang kalian semua. Ya, firman Tuhan sekian. Sebagai hafalan, kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7b. Saya akan bacakan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang saya katakan tadi. Manusia mungkin lihat hanya, perawakannya bagus, ya tinggi besar. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan yang melihat hati kamu. Ya. Kalau kamu tulus, kamu taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kalian semua. Ya, jadi camkan firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak pernah melihat bahwa kita ini tinggi besar atau cantik atau cakep, tetapi Tuhan melihat hati kalian. Ya, biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nama Tuhan ditinggikan. Amin. Yuk, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk kami boleh takut dan dengar-dengar pada Engkau. Kami mau meneladani daripada Daud. Biarlah kami boleh menjadi seorang yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu Tuhan, dan takut dan dengar-dengar pada Engkau Tuhan. Pimpin kami dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami. Walaupun kami masih online, tapi kami tahu Tuhan Kau akan pimpin kami senantiasa. Berkati dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan, sepanjang minggu ini. Berkati orang tua kami, berkati gereja kami Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadikan suatu kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang setia. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Terima kasih. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b.
Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bye-bye. Kisah Para Rasul para rasul 1 ayat ayat 11b. 11b. Yesus ini Yesus ini yang terangkat ke sorga ke surga, meninggalkan kamu meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. naik ke surga. Terima kasih. Kisah para Rasul Kita para rasul 1 1 ayat ayat 11b. 11b. Yesus ini Yesus ini yang terangkat yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali akan datang kembali dengan cara yang sama dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih, dadah. Kisah para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih. Kisah para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Kisah para Rasul 1 Kisah 1 ayat 11b. ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga yang telah kasih surga, meninggalkan kamu meninggalkan kamu dan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih, dadah. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan lakumu. Kisah para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Terima kasih. Kisah para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat
ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih. Dadah. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bye-bye. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan lakumu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia sebagai lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan lakumu.